Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Dwi Permadi dari kelas 12 MES 1 asal SMA Negeri 1 Baliriam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji karbohidrat pada beberapa bahan makanan yang ada di hadapan saya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan mencampurkan bahan makanan yang ada di hadapan saya ini dengan beberapa tetes betadin. Jika bahan makanan tersebut berubah menjadi kebiruan atau keunguan, maka itu berarti bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Untuk melakukan praktikum kali ini, berikut adalah alat dan bahan yang harus kita siapkan. Baik, sebelum kita memulai praktikumnya, ada baiknya kita harus menghaluskan beberapa bahan makanan terlebih dahulu. Yang pertama yang akan saya haluskan di sini adalah biskuit. Agar mudah untuk menghancurkan biskuitnya, kita tambahkan sedikit air. Setelah kita tambahkan air, baru kita hancurkan. Haluskan sampai seperti ini. Bahan kedua yang harus kita haluskan adalah apel. Haluskan sampai kira-kira menjadi seperti ini. Bahan selanjutnya yang akan kita haluskan lagi adalah pisang. Bahan berikutnya yang harus kita haluskan adalah kentang. Kita gunakan sedikit saja. Haluskan kentangnya sampai kira-kira bentuknya menjadi seperti ini. Bahan berikutnya yang harus kita hancurkan adalah telur. Di sini yang kita gunakan hanya putih telurnya saja. Hancurkan sampai kira-kira seperti ini. Bahan terakhir yang akan kita haluskan adalah tahu. Cukup haluskan sampai seperti ini. Setelah beberapa bahan makanan tadi kita haluskan, maka yang akan kita lakukan berikutnya adalah melakukan uji karbohidrat kepada beberapa bahan makanan ini. Cara melakukannya cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan 2-3 tetes betadin ini ke beberapa bahan makanan yang ada di hadapan saya. Nantinya akan kita lihat perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan ini. Ini adalah wujud dari beberapa bahan makanan yang masih belum dicampurkan oleh tetesan betadin. Nanti akan kita lihat perubahan warnanya setelah ditetesi oleh betadin. Yang pertama akan kita campurkan di sini adalah kentang. Kita campurkan 2-3 tetes betadin ke. Kemudian kita aduk dan kita lihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Ya, di sini kita lihat terjadi perubahan warna yaitu
yaitu keunguan. Kemudian selanjutnya yang akan kita campurkan adalah pisang yang sudah kita haluskan. Kita campurkan 2-3 tetes betadine. Kemudian kita aduk untuk melihat apakah terjadi perubahan warna pada pisang ini atau tidak. Kita lihat di sini pisang mengalami perubahan warna jadi sedikit kehitaman. Kemudian selanjutnya adalah apel. Kita teteskan 2-3 betadine. Dan kita aduk untuk lihat perubahan warnanya. Di sini kita bisa lihat apelnya berwarna agak sedikit merah kekuningan. Kemudian selanjutnya adalah nasi. Kita akan campurkan nasi ini dengan 2-3 tetes betadine sama seperti bahan-bahan sebelumnya. Kita teteskan. Kemudian kita aduk. Nah, di sini bisa terlihat kalau nasinya berubah menjadi sedikit keunguan. Bahan berikutnya itu adalah biskuit. Sama saja kita campurkan 2-3 tetes betadine. 1, 2, 3. Kemudian kita aduk. Di sini sudah kita lihat perubahan warnanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tepung terigu. Supaya mudah mencampurnya, kita campurkan dulu dengan sedikit air. Kemudian aduk sampai tepungnya merata. Baru kita tambahkan tetesan betadine dan mengaduknya lagi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau tepungnya sudah langsung berubah warna menjadi ungu. Kemudian selanjutnya ada gula. Gula pun sama seperti tepung, akan kita larutkan dengan sedikit air. Kita aduk sebentar. Kemudian kita teteskan betadine. Di sini kita lihat kalau gulanya berubah warna menjadi agak kemerahan. Kemudian selanjutnya adalah margarin. Akan kita kasih sedikit air juga. Sedikit saja. Lalu kita tetesi oleh betadine. Di sini margarinnya berubah warna menjadi sedikit kemerahan. Kemudian selanjutnya ada tahu. Langsung kita tetesi saja.
Ini pun warnanya agak kekuningan. Kemudian yang terakhir yaitu ada telur. Kita teteskan. Oke, setelah kita aduk, kita lihat perubahan warnanya. Kita lihat di sini telurnya berwarna kekuningan. Oke, ini adalah beberapa bahan makanan yang sudah kita campur dengan tetesan betadine. Di sini bisa kita lihat ada beberapa bahan makanan yang berwarna, yaitu diantaranya adalah kentang, pisang, apel, kemudian nasi, biskuit, tepung terigu, gula, margarin, tahu, dan telur. Masing-masing dari ke-10 bahan makanan ini semuanya mengalami perubahan. Setelah beberapa menit kita lihat lagi perubahan warnanya. Di sini kentang tetap berwarna keunguan, pisang juga. Kemudian apel warnanya agak sedikit pucat. Kemudian nasi masih berwarna ungu. Tepung berwarna ungu juga. Biskuit tidak mengalami perubahan warna. Kemudian telur di sini warnanya kembali menjadi putih. Kemudian tahu warnanya juga kembali menjadi putih, kembali ke warna semula, dan margarinnya juga kembali ke warna semula. Dan untuk gula warnanya masih merah gelap. Oke, jadi dari uji praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa kentang, pisang, nasi, dan juga tepung terigu merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat karena mereka mengalami perubahan warna menjadi keunguan dan ada juga yang berubah menjadi sedikit kehitaman. Dan untuk beberapa bahan makanan lainnya tidak mengandung karbohidrat. Sekian praktikum uji karbohidrat yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.